teman-teman pengen berwirausaha itu bisa dimulai dari sekarang, jangan pernah menunda-nunda. Jadi kalau memang ada ide, ada peluang atau apa ya boleh dikalkulasi, dihitung-hitung gini-gini peluangnya bagaimana itu boleh, tetapi jangan terlalu lama karena banyak ide dan peluang yang bagus hanya terkubur jadi ide saja, tidak pernah terrealisasi. Karena kan kita tidak akan pernah tahu ya Mbak, usaha mana yang akan bisa bertahan lama dan usaha mana yang itu bisa menghidupi kita nanti. Yeay, berjumpa lagi di Pesantren Entrepreneur. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masih bersama Karang Taruna Kabupaten Sleman. Hari ini kita akan ngobrol ngaji bisnis bersama. Yang jelas masih bersama saya Dina Trinil. Dan kali ini bersama CEO CEO yang menyamar ini bersama owner kita dari Dots Konveksi. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat ini Mas, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Mas Haji Didot tuh, luar Mas Didot biasa. itu Mas aja. Didot ya, selamat datang Mas Didot. Ya, terima kasih banyak. Wah, masih semangat padahal puasa ya. Insya Allah, alhamdulillah. Ini pokoknya ngabuburit sama nguber duit kita bareng-bareng ya Mas ya. Ini kan terkenal sebagai CEO nih Mas. Owner kita jatuh owner, pemilik iya, gitu. owner. Ini udah berapa lama ya Mas jenengan di konveksi ini? Dot Konveksi sendiri itu sudah sejak dari saya SMA, itu dari 2012 Mbak. 2012, Iya. SMA-nya 2012. Betul. Oh berarti unda-undi ya sama aku ya? Masih Oh SMA-nya di 2012? Ya, lulus 2012 saya. Jadi waktu kelas 3 itu awal mula saya ada usaha Dot Konveksi ini. Loh, seperti itu. Kok bisa emak bedunduk ada usaha di SMA itu kenapa Mas? Ya, jadi Maksudnya ada apa yang bisa menggugah kok ke usaha ke kaos ini? Ya, jadi kalau terkait dengan wirausaha sendiri itu sebenarnya sudah dari lama, dalam artian karena kebetulan nenek saya dan juga ibu itu dulu bakul di pasar Beringharjo. Bakul dagang Betul. kain gitu apa? Bakul Dagang apa? batik, spray dan lain sebagainya. Masih berkaitan tentang Betul, konveksi. dan Oke, saya oke. sudah sejak dari kecil pun dari SD itu sudah sering kalau pulang sekolah suruh diajak ke sana. Jadi udah biasa. Melu, Nawak-nawaknya itu nawake. wis luwes istilahnya seperti itu. Makanya ilmunya turun temurun ya. Ya mungkin seperti itu ya. Darahnya sudah mengalir istilahnya. Nah, kemudian ketika SMA itu kan ada momen pasti study tour ya. Oke, Nah, kebetulan waktu study tour itu di kelas saya, itu saya yang disuruh untuk mencari konveksinya. Mau bikin kelas nih. Terus iya. dua itu yang suruh cari ya. Udah kebetulan saya suruh cari, kemudian udah selesai nih kaosnya. Nah, sama vendor yang saya masukin ini, saya dikasih free sama dikasih uang. Wah, Zaman udah SMA. mulai tertarik lah. Betul. Jiwa bisnis keluar lagi, Ya, cuan. betul. Jadi, Oke. wah, ini peluang yang menarik sekali nih. Padahal kelas-kelas lain belum pada bikin. Nah, habis dari itu saya tawarkan ke kelas-kelas lain juga. Nah, alhamdulillah dapat juga 2 kelas apa ya? Kalau tidak salah. Nah, semenjak itu ya ini Ketagihan ketagihan lah. lah. Lumayan kan tidak ada modal sama sekali kan. Modal Malah ngomong dari- tok ya Oh kan. iya, Dan nawak-nawaknya saja. Ya udah setelah itu teman-teman SD saya WA, saya kabarin teman-teman SMP, aku sekarang buka usaha konveksi sablon, nak butuh seragam bisa ke saya. Berarti Seperti itu. ini Mas Didot dalam apa ya istilahnya berdagang ini kan pasti harus punya skill komunikasi kan paling tidak untuk bagaimana mereka tertarik dengan dagangan atau mempercayakan itu kepada Mas Didot. Awal-awal dulu masih SMA inget gak cara nilai menawarkan sama teman-teman nih menggunakan mungkin ancaman atau apa pengen penasaran Iya. pasti SMA loh itu. Ya mungkin itu seperti tadi ya saya sama. Jadi ini kayaknya sudah terbangun sejak kecil ya. Saat SD pun saya pulang sekolah bawa ke pasar. Apalagi kalau waktu Ramadan gini, jelas kan lagi rame-ramenya Iya, Beringharjo. iya,
saya di depan nawake ini monggo pilih Bu. Iya. Kalau enggak yang ngasirin dapat. Jadi bertemu dengan klien atau customer itu tuh kita sudah enggak takut atau enggak canggung lagi lah. Mentalnya wis tatak. Ya, betul. Kemudian saat SMP pun ketika Ramadan seperti ini, saya berangkat sekolah bawa tas isi dagangan. Saya taruh di ruang guru. Nanti guru udah paham, nanti Mas Adi aku beli ini gitu. Sejak SMP. Wow. Kemudian SMP udah jualan pulsa juga dulu, jadi ketika istirahat dulu kan masih 5.000 telepon sehari, besok beli lagi ya itu. Jadi momen itu rame. Kemudian SMA sebelum ke konveksi itu bahkan sempat jualan sepeda fiksi waktu dulu rame-ramenya itu. Padahal saya belum pernah sepedaan sama sekali. Belum pernah Neng malah bisa menjual barangnya, produknya. Ya, alhamdulillah itu. Tapi kan mungkin karena sepeda fiksi ini kan hanya musiman ya. Jadi saat itu selesai ya udah kita selesai, terus kemudian beralih ke yang konveksi ini. Ya mungkin pertama ya karena sudah luwes itu tadi, jadi orang terpercaya. Kebetulan ya alhamdulillah hasilnya juga bagus, jadi orang-orang pada langganan juga. Wah, tadi konveksi ya iya, terus pit no fiksi ya iya. Ini katanya di rumah sekarang kosong karena semua dijual ya. Itu beda topik ya. Tapi sebenarnya Mas Didat ini hobinya apa Mas? Kalau dari kecil, apa memang hobinya ya jualan tapi cuan apa? Kalau dulu waktu kecil sukanya sepak bola, mungkin kalau sekarang kalau suruh main bola udah nggak bisa ya. Mungkin sekarang nonton bola itu, kemudian ya kulineran itu sampai sekarang masih, terus ya malah hobi yang sampai sekarang dari dulu malah ini hobi kicomania, burung. Burung. Gitu, jadi masih sampai ya alhamdulillah sampai sekarang masih nambah relasi juga kan karena di Kicoman itu sangat luas sekali kan. Wah iya, apalagi ketemu dengan komunitas-komunitas. Nanti pesennya kalau mau kaos apapun ya toh, jersey apa ke Mas Didat ya. Wes. Memang jalurnya memang semua dilalah mesti ada aja ya Mas di situ. Tapi kalau sekarang pegawainya udah berapa ini Mas? Ya, awal mula itu sebenarnya kan tetap one man show ya, maksudnya semua sendiri. Apa-apa sendiri. Kemudian kok waktu itu udah mulai rame ya toh. Udah mulai rame dan kita udah keteteran, kuliahnya mundur kok ora lulus ya. Waduh. Nah itu ini bahaya ini. Sebelum dikeluarkan. Betul. Paneman ilmu mlebu angel-angel gitu. Nah, maka dari itu saya harus hire tim. Nah, awal mulai itu kita memberdayakan pemuda setempat di dusun saya. Wah, keren. Ya, di dusun Gatak, Sedulur Yudya. Nah, itu kemudian ada beberapa teman-teman yang setelah lulus SMK kok nggak lanjut kerja atau nggak lanjut kuliah dan masih nganggur, ya kita tarik, kemudian kita kerja sama kelurahan, mengundang, kita adakan pelatihan sablon waktu itu. Posisi saya udah jalan konveksi, tetapi kan masih belum punya produksi sendiri Mbak. Jadi masih kita lempar, masih maklon istilahnya kalau dulu. Nah kemudian setelah pelatihan sablon itu kita kerjasama sama pemuda, jadi pemuda itu bagian nyablonnya. Jadi nanti misal kita bayar 5.000 nih ke tukang sablonnya, nanti 3.000 masuk ke yang nyablon, 2.000-nya masuk ke kas. Jadi dulu berjalan bersinergi seperti itu. Jadi kasnya dapat, teman-teman pemuda dapat penghasilan. Pada seneng ya kalau kayak itu, gitu. Ya tapi namanya pemuda juga pasti cuman setahun lah. Masih semangatnya setahun. Nah, setelah itu mereka berhenti, terus ya yang tadi yang udah saya anggap mahir itu saya tarik. Jadi ya hire saya dari awal itu 3 orang, kemudian saat ini udah alhamdulillah udah 20 orang. 20 orang. Luar biasa. Itu tadi kan kalau Mas Didat bilang ada yang setahun tapi udah mungkin beranjak atau udah pergi. Itu kan berarti dalam usaha kan ada konsistensi toh Mas. Nah, itu apa kiat-kiatnya Mas yang membuat Anda bisa konsisten? Kan pasti ada rasa jenuhnya. Naik turun pasti ada. Enggak selalu untung ya Mas. Iya, pasti. Istilahnya tombok ya ada lah, gali lubang tutup lubang, apalagi pegawainya 20. Itu gimana Mas untuk menyemangati? Ya, yang pasti kita harus kembali lagi waktu awal memulai bisnis ini sebenarnya pengen untuk apa, ya kan? Nah, apalagi kan kebetulan saya sudah berkeluarga, sudah ada anak 1, jadi semakin harus semangat istilahnya, nggak bisa ngelokrol. Dulu kan mungkin ketika orderan sepi ya wis nunggu aja, wis engko lak teko dhewe ya. Karena sekarang nggak bisa, maka dari itu ya semua cara harus dimaksimalkan. Kalau misal kita lihat grafiknya kayak
di bulan Ramadan atau awal tahun itu pasti turun ya. Kita makanya gimana, kita coba pakai promo, kita adakan ini. Jadi ada banyak cara lah. Jadi yang pasti adalah untuk menjaga konsistensi itu yang pasti dijaga dulu niatnya, semangatnya awal itu untuk apa, tujuannya itu untuk apa, sehingga kita dari diri kita sendiri udah semangat tuh Mbak. Kemudian kalau dari teknisnya ya kita lihat kenapa kok ini sepi itu kenapa, kok ini begini itu kenapa. Selalu mengevaluasi. Betul. Ya Mas. Dan pastinya kita libatkan teman-teman tim juga, maksudnya di tim .conversi itu pastikan kita ada briefing, ada evaluasi bulanan ya, kita di situ diskusi satu sama lain gitu. Oke. Kalau kendala biasanya yang banyak ditemukan di intern bersama teman-teman apa Mas? Kalau biasanya? Ya yang pasti kalau untuk di SDM kita sendiri ya semangat kerja itu, karena kebetulan kan kebanyakan masih anak-anak muda ya, maksudnya generasi kadang itu kan ada rasa bosennya itu pasti ada loh Mas. Ini kita belajar sharing ya ini. Karena kita itu kadang misalnya ini belum jalan aja kita udah ganti lagi, usaha lagi gitu. Ya yang pasti itu kita tanamkan, kita bangun tim kita ini biar kuat dalam artian bonding ini kuat satu sama lain. Ya, makanya kita selalu adakan itu sesi sharing itu pasti ada. Kadang juga butuh piknik kan, nggak mungkin dong bergawe terus gitu Mbak. Tapi menurut jenengan piknik itu penting nggak Mas? Sangat di dalam penting. Organisasi? Dalam organisasi atau apapun itu penting. Oke. Karena tidak mungkin kalau kita sepanjang terus kan, misalnya ketemu hanya untuk bekerja kan pasti aja ya, suntuk ya. Betul. Untuk ngeblend ya, betul. Untuk dan bahkan kan keterjalinan hubungan keeratan satu sama lain itu kan akan terjalin ketika momen-momen seperti itu Mbak, momen-momen yang benar-benar santai. Atau kadang momen makan siang, makanya kita adakan makan siang juga bareng-bareng. Iya, jadi makan siang bareng, ngambil bareng kan. Nah, momen itu kan bisa ketemu satu sama lain ngobrol. Gitu ya. Ini momen-momen seperti itu yang kita bangun agar apa, biar nanti satu sama lain itu saling kuat, sehingga ketika ada apa-apa saling bisa membantu satu sama lain. Jadi targetnya apa? Itu bisa satu visi lah, yang anggap aja seperti satu frekuensi juga ya. Kalau udah banyak komunikasi istilahnya ya tidak ada berasa berkompetisi tapi adanya bersinergi bersama gitu ya Mas. Betul, nah itu yang mungkin zaman sekarang yang kurang kita sadari. Soalnya antar teman aja kita kadang bukannya pidak-pidakan tapi ya memang ya, tapi ada yang bagus kompetisi, ada yang bagus kan Mas. Betul. Untuk memacu. Iya, jadi sistem di kompetisi itu tetap kita jaga dalam artian nanti kan ada, kalau di .conversi itu ada penilaian individu, KPI. KPI itu ya sederhana lah maksudnya. sederhana kita bisa, itu kita buat KPI ya. Nanti yang paling bagus atau paling tinggi itu ada reward. Ya, terus nanti dalam 1 tahun paling banyak dapat best KPI atau best employee per bulannya kita kasih penghargaan 1 tahun itu 1 gram emas kayak gitu. Biasanya itu reward setiap tahunnya seperti itu. Untuk mengapresiasi kinerja yang biar semuanya juga ikut semangat lagi ya. Betul. Oh keren. Tapi ada inspirasi nggak Mas? Tokoh siapa atau mungkin dari keluarga atau siapa yang membuat Anda semangat yang paling Anda kagumi, ada nggak Mas? Iya pasti dari kedua orang tua ya mungkin ya Mbak ya. Mungkin dari ibu saya itu melihat perjuangannya jualan di pasar dari pagi sampai sore ya kan. Nah itu ngerasakan banget, maksudnya itu jadi inspirasi buat saya. Maksudnya tidak boleh ngelokro, tidak boleh cuman diam aja ya, benar-benar semangat. Kalau sepi ya gimana caranya untuk keluarga itu istilahnya. Jadi benar-benar harus dicari lah jalannya seperti itu. Luar biasa keren banget ya Mas. Tapi nih misalnya ya tadi ngomongin naik turun, di saat Mas Didot berada di bawah, apakah ada teman-teman yang istilahnya kalau ini ngomongin tentang usaha kan pasti ada yang ya ada di saat kita senang ada di saat kita di bawah. Bagaimana kita mensikapi orang-orang atau mungkin keluarga atau teman sekitar yang mungkin kurang mendukung kita, kan ada ketika kita punya usaha tapi malah orang dipayoni, tapi ada kan tapi ada. Bagaimana cara kita untuk menanggulangi atau menampik rasa-rasa canggung itu biar ya kan pasti ada tuh Mas. Kita juga butuh ini nih untuk relasi, untuk yang baik-baik, yang positif itu biasa. Bagaimana sikapin jenengan Mas selama ini? Jadi kalau saya untuk menyikapi hal tersebut itu ya nggak perlu dibuat gimana-gimana. Yang pasti kalau tentang kesusahan dalam berwirausaha sendiri itu nggak perlu saya sampaikan ke orang-orang lain Mbak. Kalau saya gitu, cukup saya aja ataupun intern tim saya, ayo kita cari jalan keluar. Ya, bahkan ke keluarga pun jarang yang penting
iya? Iya, maksudnya nggak sampai sebegitu detailnya. Oh, ini lagi ada kendala seperti ini. Oh, ada orderan yang seperti ini. Kadang ada yang bilang, cowok bangane cerita sama istilahnya mbok pacare, mbok bojone, mah tambah ribet wis pikir dhewe. Apa benar Mas Sudot? Ya enggak juga. Mungkin juga, ya? tergantung orangnya sih. Tapi kalau saya tuh lebih ya jangan sampai orang malah memikirkan hal yang tidak harus seperti yang mereka pikirkan, karena ini kan menjadi tanggung jawab saya aja sebagai pemilik ini. Ya udah biarkan ini cowok bro kayak gini bro. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita pikirkan jalan keluarnya seperti apa. Mungkin kalau benar-benar lagi mentok ya bisa cari solusi dari istri ataupun dari keluarga, itu baru nanti di akhir seperti itu. Nah, terkait orang-orang yang bisa positif atau tetap mendukung kita, otomatis itu nggak perlu dicari, pasti akan tahu sendiri. Maksudnya akan pasti datang kok orang-orang seperti itu, dan kita akan tahu sendiri. Oh, misalnya pas kita susah, pasti mereka akan menawarkan bantuan sendiri. Nggak perlu yang kita harus cawe-cawe atau bagaimana, atau kita harus gimana ya. Tidak usah memikirkan yang memang tidak harus kita pikirkan ya. Malah lebih pusing kan daripada mikir kayak orang, kok mending mikir kayak masalah ini tadi ya. Cari solusi ya. Iya, betul seperti itu. Oke, keren. Tapi kalau selama ini strategi yang udah dilakukan, apalagi sekarang kan medsos, terus ya teknologi kan sekarang semakin canggih toh Mas. Betul. Konten kreator di mana-mana, semua sedikit sudah menggunakan istilahnya udah nggak tatap muka. Ora koyo wong bebakulan di pasar nganggo tawa face to face kan udah nggak, sekarang udah pakai medsos. Punyanya Mas Didot sekarang perkembangannya strateginya udah menggunakan apa nih Mas? Kita juga pengen belajar. Ya jujur kalau boleh saya bercerita, sebenarnya di .konveksi ini terlambat untuk membangun sosial media, Mbak. Jujur saja. Jadi dari awal saya 2012-2013 itu memulai hingga 2018 saya memiliki tim, itu tidak ada sesuatu yang kita pakai. Hanya kita setiap kaos itu kita branding pakai stiker, pakai label. Dots sudah pakai nama Dots dulu, entah dulu Dots clothing, Dots cloth atau apapun, sampai akhirnya sekarang ya .konveksi itu. Nah, itu sudah kita taruh di situ. Sama nomor HP, itu nomor HP saya dari zaman 2010 apa ya, itu nggak pernah ganti sampai sekarang. Jadi kalaupun hilang atau apa itu, ya tetap itu ya, kita urus lagi. Karena apa ya, biar menjaga database itu Mbak, kan database-nya yang sangat mahal kan. Betul. Banyak diperjualbelikan itu kan. Iya, database karena dengan database nomor-nomor ini kan, ini bisa kita olah bagaimana, tinggal kita ngolahnya seperti apa. Jadi itu terlambat baru tapi alhamdulillah hanya waktu itu dari mulut ke mulut, itu justru awal mula .konveksi itu berkembang dari mulut ke mulut, itu awal mulanya aja. Iya. Nah, jadi meskipun itu saya masih belum memiliki karyawan, belum memiliki tim, tapi orderan kita udah sampai di luar Jawa udah banyak sekali. Per bulannya itu udah banyak sekali. Nah, karena saya rasa dari mulut ke mulut ini lebih efektif, karena orang akan mendapatkan masukan atau mendapatkan review betul dari orang yang benar-benar sedang menggunakan produknya kan. Kalau misal review dilihat dari Google Map, wah paling ngomong gaweane Dewi misalnya gitu kan, ada pikiran ya, itu kan bisa. Beli juga ada. Jasa kan ada juga ya. Makanya itu awal mulanya itu ramai. Tetapi kan tetap kita tidak bisa pungkiri, sosial media jelas harus saatnya tetap mau nggak mau harus membikin. Nah, itu aja sosial media aja, mau menggunakan sosial media saya pribadi, saya rubah jadi bisnis. Ya, karena memang saya untuk sosial media benar-benar saya nggak terlalu suka juga ya maksudnya. Jadi itu akhirnya saya belajar bisnis terus ya sampai sekarang. Makanya saya IG juga aktif di .konveksi, terus mulai TikTok juga. Akunnya yang megang Mas Didot sendiri atau udah ada admin ya? Sudah ada tim konten sendiri itu sudah ada. Tetapi kalau untuk promosi ya tidak hanya itu saja Mbak. Iya banyak ya Mas. Betul, karena ternyata sebelum COVID itu kita mulai pasang baliho itu Mbak, baliho pinggir jalan. Ternyata setelah itu dipasang banyak yang datang juga. Karena mereka nggak tahu, selama ini tuh ada konveksi. Berarti kan tidak hanya secara sosial media saja untuk kan ada yang bilang baliho sekarang udah nggak zaman ya sebenarnya. Ternyata ya kita nggak tahu ya rezeki ternyata datang dari mana ya. Justru kan itu waktu itu kita pasang itu dikarenakan agar orang-orang yang mau datang ke kantor kami kan kebetulan di dalam kampung Mbak, biar mereka nggak kesasar kayak gitu kan. Jadi tahu ada arah-arahnya. Nah malah dari situ banyak yang lebih banyak yang orang-orang tua bikin kaos-kaos untuk reunian, kaos terah atau apa. Gathering ya. Betul lah, itu ternyata banyak yang masuk. Wah ngerti ngono kan biyen di sini Mas kayak gitu.
Udah lama udah itu salah satunya itu. Dan selain itu juga kita sering ikut sponsor untuk event-event seperti itu, kerjasama, sehingga ada feedback yang ke kita, benefit ke kita berupa ya konten promosi dan lain sebagainya. Selain itu yang terakhir itu juga ada kita support UMKM. Iya, Mas. Jadi mungkin di beberapa yang di Sleman Barat sih, sebelum saat ini masih di Sleman Barat, kita UMKM terutama yang kuliner ya, yang saya biasa jajan. Iya. Itu kita support berupa banner dan juga kaos untuk seragam. Itu beberapa Sleman Barat mungkin tidak melulu komersil, tapi ya namanya untuk menjalin link betul. Jejaring ya. Ya alhamdulillah ternyata juga banyak datang dari situ, Mas, lihat info dari papan menunya di gitu, konveksi gitu. Jadi tahu di situ. Jadi ada beberapa cara seperti itu, Mbak. Jadi tetap semuanya kita coba, semuanya kita maksimalkan sih. Gitu. Ini promotnya tuh tidak hanya medsos, tapi yo misalnya ada acara event-event ya kita ikut. Ya memang harus aktif ya, Mas ya. Oke. Tapi kalau secara persaingan Mas, harga. Konveksi Mas sekarang kan memang ya banyak kan tetepan. Apalagi persaingan itu tentang harga, ada sing cara dene ngedok ke harga itu ya bersaingnya, ada yang benar-benar murah ya, ada yang mahal di atasnya jenengan juga ada. Terus gimana Mas? Jenengan ngambil itu terus ya istilahnya bersaingnya ya, itu. Kalau dulu ya, kalau dulu mungkin awal-awal kita perang harga, jadi dia berani segini, sore. ternyata hal itu salah, karena waktu itu kan kita masih sendiri Nah ini ternyata ini salah. Oh, harusnya kita ternyata itu salah, karena kalau waktu itu kita mikir karena kita masih sendiri, batik corotnya batik 5.000 aja udah cukup istilahnya. Cuma mangan kucing gitu. Tapi kan ternyata sekarang kita udah menghidupi 20 tim kan. Nggak mungkin dengan cuma segitu istilahnya seperti jadi ada HPP-nya pasti naik kan. Nah, jadi setelah saya tuh tahunya ketika ya kan kebetulan saya juga sering ikut pelatihan gitu. Kadang dari dinas, Dinkop atau Dispora Sleman itu kan kadang ada pelatihan wirausaha ya. Kadang ikut kayak gitu. Lah itu ternyata tahu ada ilmu-ilmunya, ternyata nggak bisa kalau kita itu menurunkan atau perang harga seperti itu. Jadi lebih ke kita mending kualitasnya yang kita jaga sebaik mungkin. Harganya sesuaikan aja segitu, nanti customer akan memilih sendiri. Jadi pasti kita punya pasar sendiri ya Mas. Tapi kalau jenengan targetnya itu semua kalangan atau ada target tertentu Mas? Semua kalangan sih Mbak. Kita memang belum segmented untuk target misalnya anak sekolah, anak muda, atau milenial. Karena memang ya hampir menyeluruh, karena perusahaan BUMN juga ada, dari dinas-dinas juga masuk juga, tetapi dari anak-anak sekolahan ataupun kampus, event-event kampus juga masuk juga. Jadi ya insya Allah kita serap semua sebaik mungkin sih kayak gitu. Oke, keren. Terus apalagi kalau misalnya kita ini karena saya juga sambil belajar. Biasanya banyak kendala atau kegagalan ini justru di manajemen keuangan sih Mas. Kalau sesuai dengan pengalaman saya loh ya. Kadang pengelolaan keuangan itu kita kan memang nggak ada, belum belajar sampai situ karena namanya aja merintis. Itu kalau jenengan dulu kan memang katanya dikelola sendiri ya. Iya. Nah, itu cara biar kita mungkin istilah tidak boncos, apalagi sudah ada pegawai atau gimana, itu masih sampai sekarang dikelola sendiri atau sudah ada orang yang mengelola? Karena jujur saja manajemen keuangan ini yang paling susah. Mesti kok ono tombok wae duitnya ketok ya mlebu, tapi kok sing enggak ada. Lah itu saya juga bingung kemana. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri Mbak. Hampir semua UMKM itu termasuk saya waktu itu ketika awal mulai usaha itu pasti uang pribadi atau uang bisnis akan tercampur dengan uang pribadi. Nah, itu pasti. Nggak mungkin enggak itu ya. Terus jadi caranya gimana Mas itu? Itu pun saya berjalan cukup lama, akhirnya baru sadar ketika orang wujudnya istilahnya. Benar tadi ya, baru dari situ kita mulai belajar ya. Yang pasti paling pertama jelas tentang pembukuan, ditulis sesederhana mungkin, sedetail apapun ditulis ya. Duit masuk, duit keluar, duit ini kayak gitu, itu ditulis. Nah, ada ilmu juga kadang yang kita dapatkan bahwasanya kalau misal mau pengen bisnis makin besar, ya kita jangan ambil keuntungan di awal. Jadi benar-benar full keuntungan kita kembalikan lagi untuk modal bisnis lagi. Itu kalau pengen menggulung bisnis, uangnya biar lebih besar lagi. Jadi jangan menikmatinya saat ini gitu. Mungkin seperti itu bisa dibilangnya. Atau kalaupun pengen menikmati saat ini, sistemnya gajian saja. Jadi istilahnya kita juga dapat
gaji di Betul. perusahaan kita sendiri. Betul, itu Oh, lebih itu sebenarnya bagus ya. ya. Jadi misal keuntungan, misal hari bulan ini cuma 1 juta ya berarti gajinya kita misal cuma 500 ya 500 saja, tapi ketika bulan depan Itu keuntungannya 5 juta ya gajinya tetap segitu segitu aja, ya. jangan judak sama aja dong kalau kayak gitu. Iya, soalnya mikir kayak keuntungan itu ya dipek dhewe. Sedangkan Oke. kadang yang jarang dipikirkan adalah bagaimana dari keuntungan itu bisa untuk kita modal perputaran bisnis ini, untuk pembesaran bisnis ini, untuk pembelian alat, maintenance dan lain sebagainya. Nah, itu yang Untuk kulaan mungkin, lah. Nah, betul. Jadi Kulaan ya. misal saat ini kulaannya cuma bisa untuk 10. Bahkan kalau misalnya kita ada keuntungan bisa jadi 20, bisa lebih banyak lagi. Jadi untuk UMKM awal-awal pasti yang paling jelas itu pembukuan. Jadi benar-benar ditulis aja sesederhana mungkin. Contoh dari di buku asal ada duit masuk, duit keluar, ini saldo misal gitu. Kayak gitu aja itu sebenarnya sudah cukup membantu. Oh iya. Oke. Kalau begitu sistem gaji gitu malah lebih efektif juga sih. Ya. Mungkin kita juga malah lebih semangat ya ini aku dapat gaji segini ternyata ininya tambah banyak ya yang perusahaan. boleh tak cobanya besok Mas. Oke. Tapi kalau misalnya ini Mas, aku pengen tanya tentang ke pegawai ini. Aku kan juga hire satu nih buat di angkringan. Waduh. Ini baru kecil-kecilan aja sih Mas. Tapi ya itu untuk memelihara istilahnya membudidayakan kalau dari jenengan di Dutch ini kan harus dilatih kan Mas, mereka harus punya skill untuk mempertahankan skill atau update skill di tempatnya Mas Didot ini. Apakah juga pelatihan atau udah ngerekrut tapi mereka udah punya skill dulu? Soalnya saya juga pengen istilahnya apa memberi dia skill juga atau memang iki tak pecat tapi golek sing wis ready siap kerja aja gitu. Iya. Jadi ada 2 cara. Kalau memang kita mau mencari yang sudah ready, sudah siap, itu memang bisa langsung begawe, bisa langsung gas-gasan. Tetapi kadang sok kominter istilah Jawane gitu. Kadang itu juga ada dan bahkan cenderung kurang patuh terhadap perintah dari atasan. Dianggap atasannya sok tahu. Aku sih seluruh tahu istilahnya gitu. Itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi hampir sebagian besar di karyawan konveksi itu datang dengan skill 0, benar-benar nggak bisa apa-apa. Yang penting mau kerja. Kecuali bagian desain dan keuangan. Karena keuangan udah punya basic ya. Maksudnya karena sekarang kan saat ini sudah dikelola tim keuangan sendiri, jadi udah punya basic tentang akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian desainer juga udah punya basic itu. Selain itu semua yang penting mau bekerja. Seperti itu. Jadi benar-benar yang penting mau bekerja, mau kita belajar bareng-bareng. Nah, justru dari yang seperti ini kita bisa menanamkan budaya-budaya perusahaan sedari awal. Oke. Jadi ini loh, di sini di konveksi itu nggak boleh ngerokok, nggak boleh main HP, misalnya gitu. Harus jujur, harus disiplin. Nah, itu bisa ditanamkan di awal. Dan justru orang-orang seperti ini lebih loyal kepada kita. Kalau saya rasa seperti itu. Karena dari nol, karena dari mereka istilahnya belum bisa apa-apa, tapi sama owner itu wes dikai istilahnya bumbu-bumbu biar mereka bisa memasak semua itu ya. Dua keterampilan itu ya. Dan bisa juga dalam artian bukan karena kesempatan ya, tapi kan melihat kondisi UMKM pun pasti ada juga yang mungkin gaji karyawannya belum bisa sampai UMR ya Mbak ya, itu kan banyak terjadi dimanapun. Nah, karena untuk menyikapi hal itu kan kita lebih enak untuk mendapatkan karyawan benar-benar masih belajar kan, bisa dengan gaji yang mungkin masih kurang tetapi dia mau belajar, nanti kita akan janjikan pertumbuhan gajinya, kenaikan gajinya bertahap. Setelah dia bisa ini seperti itu. Nah, tetapi kita juga tidak boleh diam saja, jadi tidak hanya mereka cuma bekerja saja tanpa dapat apa-apa, kita pasti ada peningkatan skill, upgrading itu pasti ada. Jadi kalau di sablonan itu kadang ada pelatihan sablon kayak gitu. Itu masih ada sampai sekarang juga. Masih ada. Wow. Pelatihan sablon itu masih ada. Jadi ada yang tingkatan udah menengah ke atas. Jadi untuk atau ngulik-ngulik sablon yang model baru itu kadang juga ada ya, itu kita ikutkan. Meskipun itu berbayar berapapun kita ikutkan. Itu ditanggung? Kita perusahaan. Seperti itu. Terus kadang ada tim konten itu juga kalau dari dinas, biasanya dinas nih banyak nih Dinkop itu tentang pemasaran atau tentang itu kita ikutkan, atau admin cara tentang closing itu kita ikutkan juga gantian gitu. Jadi mereka ada upgrade skillnya juga kan. Itu karyawan itu sebenarnya aset Mbak, jadi jangan pernah kita merasa wah rugi ya gitu. Jangan ya. Jadi benar-benar kita ajari skill semuanya. Terus
jangan juga merasa menyesal ketika mereka nanti keluar. Kan ada, tapi ada loh Mas, ya toh? Enggak ada kan owner, "Iki ngapa minter ke mereka iki ya sesuk ora melu dhewe." Atau mungkin malah dia bisa buka meneh nang jaba tapi ora melu aku dadi sainganku takutnya mungkin. Kan ada pikiran kayak gitu loh Mas. Ada, memang maksudnya itu terjadi di saya anjing. Tuh. Jadi awal mula yang tapi saya tidak merasa menyesal tidak, tapi malah seneng karena bisa membuka lapangan kerja dan mereka bisa memiliki usaha sendiri itu malah suatu kebanggaan aja. Menawa untuk pahalane sih ngalir gitu. gitu. Pasti mengalir itu mas namanya ilmu enggak ada putusnya. Ya, jadi awal mula kan itu yang tadi awal mula yang tim Sablon itu kan dari pemuda setempat gitu. Satu RW itu terus kebetulan masih saudara juga, terus kebetulan dia resign awal udah 3 tahunan atau 4 tahun ikut saya. Resign buka sendiri nggak apa-apa, memang dari awal saya udah tahu memang dia pengen buka. Orang setiap selesai dari tempat saya dia malam nyablon sendiri, nggak masalah, saya support, yang penting jangan ganggu jam kerja. Terus setelah mau resign terus ya udah dia resign buka sendiri, ya itu nggak masalah. Malah justru enaknya ketika nanti semisal di tempat saya rame udah penuh misalnya bisa saya lempar ke sana. Masya Allah. Kan tahu masih kualitasnya kan pasti sama. Kita udah tahu tuh. Karena istilahnya ya pabrik sak perguruan. Luar biasa. Enggak banyak loh punya jiwa-jiwa ya, namanya pembisnis kan otomatis dia punya rahasia umum di dapur, tapi jenengan tidak takut juga bahwa dia menjadi istilahnya bukan kompetitor ya tadi. Ya betul. Jadi saya nggak pernah takut karena apa Mbak ya, misalnya dari segi agama mungkin bisa dibilang karena rezeki itu tidak akan tertukar. Misalnya jatahnya di dewi betul kan. Tetapi ya mungkin bisa dibilang oh yang mantan karyawan saya itu gambar desain pintar bagus. Tetapi kan belum tentu cara menanggapi customernya bagus. Kan gitu. Jadi kita nggak usah takut aja. Namanya service itu tuh orang beda-beda ya. Kadang ya kayak misalnya penjual kopi itu banyak sekali, tapi kenapa kok belinya di situ ya? Karena mungkin penjualnya. Atau bahkan misal bakul piala itu kan sejajar banyak banget. Nyatanya payu kabeh gitu. Iya. Jadi perlu takut lah istilahnya. Yang penting kita berusaha, bertawakal, berikhtiar, terus berikan yang terbaik juga. Itu aja sih. Kalau memang nggak masuk kita, ya wis berarti bukan rezeki gitu aja teman. Rezeki ini, pokoknya modal nekat gitu. Lewang Madura itu ya lucu total bensin eceran ya ngarep pom bensin ya etel-etel wae lho Mas. Iya kan? Oh iya. Nyatanya juga ada yang beli. Ya beli ya daripada ngantri gitu. Iya. Jadi kan menangkap peluang bisnis yang tepat itu. Tapi untuk kalau sekarang peluang bisnis yang tepat menurut jenengan kok masih mempertahankan di konveksi masih worth it juga Mas? Ya alhamdulillah Mbak, masih bisa untuk menghidupi saya dan keluarga dan juga tim saya. Bisa saya lihat kalau itu Mas. Jadi ya saya berpikirnya selama orang masih membutuhkan pakaian ataupun seragam insya Allah, atau sekolah masih membutuhkan seragam pun. Di mana ada anak sekolah itu kayaknya konveksi tetap jalan, tidak ada habisnya. Apalagi banyak Karang Taruna juga ya. Iya. Nah, ini butuh seragam ya itu cocok. Apalagi besok mau disponsori juga boleh. Insya Allah siap. Karang Taruna Kabupaten Sleman siap ini. Siap, kita support insya Allah. Ini kan kita udah kenal lah Mas, namanya .konveksi itu udah terkenal di Sleman. Alhamdulillah ya Mas. Nah itu kan otomatis link jejaringnya Mas Jetot juga semakin besar, semakin banyak, apalagi dari luar kota. Otomatis kalau sekarang ini gajinya jenengan juga masih digaji kayak yang tadi atau udah beda lagi Mas? Masih per bulan kah? Atau yang kayak digaji kantoran? Gaji per bulan itu tetap ada Mbak. Tetap ada. Oke. Ya, kemudian sedangkan yang keuntungan itu yang keuntungan owner sebagai pemilik itu jelas pasti ada, tetapi kan tidak, saya sudah istilahnya dari tim keuangan sudah saya pesan intinya kalau keuntungan bersihnya itu jangan 100% kasih saya, jadi sudah saya bagi, misal saya cuma ambil 50 tok, terus yang 50% dibagi ya pasti 2,5% untuk zakat, terus kemudian untuk pengembangan, terus untuk jaga-jaga apa-apa dan sebagainya, untuk modal bulan berikutnya dan sebagainya. Jadi atau untuk piknik, anak-anak kadang setahun sekali butuh piknik, untuk THR, jadi benar-benar dibagi untuk itu. Tanggal berapa Mas pikniknya soalnya? Mbok nawa iso nyengklak. Nah, itu kan kalau tadi ngomongin tentang gajinya ternyata udah dibagi-bagi, apalagi jejaringnya juga sudah luas sekali sampai luar kota. Itu kan otomatis butuh penyeimbangan toh Mas, antara untuk memilah kebutuhan bisnis dan tanggung jawab jenengan itu. Terus gimana Mas? Ini kita sambil belajar, apalagi kan jenengan ya kepala rumah tangga dengan istilahnya tanggung jawabnya juga makin besar, tapi yo nang jaba ya kudu istilahnya brandingannya ya Mas ya.
Itu gimana Mas caranya? Ya jadi apa adanya aja Mbak. Misal kita punya cuma segini ya jangan berlebih lah. Intinya kan gitu toh. Komen aja anu gengsi. Ya, betul kepangan gengsi gak ada gunanya. Gitu. Jadi ya udah gajinya memang seperti itu, segitu. Ya udah terus jatah untuk owner berapa ya segitu aja seperti itu. Jadi untuk yang penting untuk saya lebih mengutamakan tim dulu lah karena kita bertanggung jawab pada mereka tuh ada yang menggantungkan hidup ke konveksi tuh. Semisal ya pasti naik turun dan pasti itu pasti ada. Jadi ketika buk pun ada, ketika tombok ya ada. Yang penting anak-anak bisa bayaran semua dulu, tepat pada waktunya. Mbuh gulung gumingi kepi kita cari duitnya istilahnya seperti itu. Ya yang penting anak-anak bayaran kayak gitu. Tapi pernah nggak maksud apa di titik terendahnya jenengan itu pas kapan? Karena kan kita taunya ya pas di sukses aja, moncer aja, happy aja kita taunya. Nggak pernah lihat Mas Dito kok nangis mimpi golek sesuk tombokan biaya. Kan kita nggak pernah tahu ada kendala apa yang paling berat di titik terendah jenengan. Pernah Mas? Ya mungkin waktu Covid itu ya Mbak ya. Itu hampir semua betul. Di satu sisi banyak orderan yang nggak jadi masuk, terus kemudian orderan sepi dan sudah ada karyawan yang ikut ke kita, jadi kan mau nggak mau tetap kita gaji itu Mbak. Nggak mungkin enggak dong istilahnya. Ini nggak ada orderan nih, nggak gajian dulu ya nggak mungkin lah. Saya mau meliburkan mereka pun ya. Nah istilahnya seperti itu kan. Jadi ya waktu itu sih benar-benar momen yang terendah. Terus kemudian alhamdulillah saat itu ya entah ya karena apa ya, karena mungkin dari yang di atas ya. Saat itu kan makanya saya pertama kenal dengan teman-teman ke Karang Taruna itu kan waktu Covid itu kita dari Konveksi memberikan bantuan berupa masker dan juga APD itu ke Karang Taruna dan juga ke kelurahan-kelurahan beberapa yang membutuhkan kayak gitu. Jadi kita itu lah kemudian semenjak itu kok mulai lagi ada orderan. Itu entah bagaimana rahasianya seperti itu dapat orderan. Dulu dari dinas itu karena dinas kan anggaran tetap harus keluar. Mau nggak mau entah acaranya nggak jadi atau balik lagi benar harus ya. Jadi tetap masuk itu alhamdulillah Pak. Jadi masih bisa untuk survive. Jadi waktu itu hanya 3 atau 4 bulan saja yang benar-benar jatuh, kemudian yang lain kita benar-benar masih bisa survive lah. Ya bertahan. Oke. Gitu. Tapi ada itu nggak Mas saran-saran buat teman-teman mungkin yang baru merintis seperti saya? Kiat-kiatnya apa Mas semangatnya buat kita nih? Mungkin cuma sharing aja Mbaknya. Enggak apa-apa. Enggak dikira menggurui nanti. Oh, enggak lah. Kita namanya aja bertukar pengalaman ya, Mas. Jadi mungkin kalau dari saya berdasarkan apa yang saya alami, itu kalau teman-teman pengen berwirausaha, itu bisa dimulai dari sekarang. Jangan pernah menunda-nunda. Jadi kalau memang ada ide, ada peluang atau apa ya boleh dikalkulasi, dihitung-hitung gini-gini peluangnya bagaimana itu boleh, tetapi jangan terlalu lama karena banyak ide dan peluang yang bagus hanya terkubur jadi ide saja, tidak pernah terrealisasi. Betul. Seperti ini banyak sekali. Menarik. Takut memulai Mas. Betul ya. Udah banyak pikiran kayak ketakutan dulu. Nah, jadi lebih baik itu kita ya oke benar, kita rancang, kita hitung-hitung gini. Kalau sudah ya langsung eksekusi saja. Nanti ada perbaikan apa, kita lakukan sambil jalan. Kita belajar sambil jalan. Kayak gitu. Jadi jangan sampai gagal mencoba tidak pernah mau mencoba seperti itu. Jadi jangan takut gagal. Karena ketika gagal silakan untuk bangkit lagi. Banyak yang mereka gagal terus wah kayak mana cocok ya aku nang kene. Misal gitu kan kayaknya banyak bukan passionku di sini itu harusnya dia. ganti meneh kayaknya cocokku di air. Karena kan kita tidak akan pernah tahu ya Mbak, usaha mana yang akan bisa bertahan lama dan usaha mana yang itu bisa menghidupi kita nanti. Nyatanya misal kayak saya dulu jual pulsa, ternyata pulsa Serapayu ada BBM, ada WA misal dulu. Terus sebelum itu jualan juga fiksi, ternyata fiksi cuma berapa bulan. Musiman. Nah, ternyata konveksi ya, wah alhamdulillah sampai sekarang. Nah, itu kalau misalnya saya berhenti waktu jualan fiksi kan, jadi saya memutuskan untuk yang lain kan nggak ada nih konveksi sekarang ini, saya gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Jadi silakan kalau gagal coba terus saja. Karena kita nggak akan pernah tahu juga kegagalan atau kebangkitan kita yang keberapa kan yang akan membawa kita sukses. Kegagalan keberapa yang akan membawa kita sukses ke depannya. Benar kan ya? Kita taunya mungkin Mas Dito langsung mumpul padahal ternyata juga jatuh ya berkali-kali ya Mas. Ya betul. Terus ya mungkin pesan juga berwirausaha itu menyenangkan, senang. Harus dibuat mindsetnya kayak gitu. Betul, Karena kita bisa menentukan sendiri jam kerjanya, waktu kerjanya, kerja dari rumah. Oh iya, bisa gitu. dari rumah. Nah, yang paling penting juga kalau untuk saya karena kebetulan itu kan saya ini anak tunggal Mbak.
Nggih, rano tunggale bener-bener eding. Iya. Jadinya kalau saya mau memutuskan untuk merantau kan nggak mungkin. Kasihan bapak ibu gondeli mas nih. Maka dari itu dengan ada yang berwirausaha kita bisa menemani hari-hari tua orang tua kita. Apalagi sekarang saya sudah punya keluarga, punya istri, punya anak. Alhamdulillah senang sekali bisa menemani tumbuh kembang anak. Wih, putranya berapa sekarang mas? Hari 1. Wah, cowok, cewek? Cewek. Makanya itu momen yang tidak akan ternilai. Iya. Ya seperti jadi saya bersyukur sekali alhamdulillah bisa berwirausaha dari rumah. Bisa melihat orang tua, bisa bertemu dengan istri dan anak seperti itu. Tapi jenengan percaya nggak bahwa jiwa bisnis ini adalah istilahnya turun temurun? Katanya soalnya wis duwe nganu kok ya darah dagang, darah wirausaha kayak gitu. Jenengan percaya nggak mas? Aku kira bakal sukses wong turunan dodolan dia udah ada istilahnya ya kalau sukses atau tidaknya itu bukan karena darahnya aja. Tetapi kalau untuk memulai usaha seharusnya tetap hampir semua ya. Karena kan pasti ada satu dua momen pasti lebih sering kita bertemu atau melihat kedua orang tua kita mungkin yang berwirausaha kan otomatis mau nggak mau ya ikut terlibat di dalamnya. Entah itu nanti membuka bisnis baru yang berbeda atau hanya melanjutkan itu kan pasti tetapi kan soal sukses atau tidaknya tergantung orangnya betul. Ya kayak misal keturunan darah kotor ya aku kira ya boh iki ya gitu. Oke berarti tergantung orangnya, usahanya, keyakinannya mau apa enggak ya kan itu tergantung orangnya. Orangnya pengen punya mimpi besar tapi ya mek tidur wae ya enggak akan jalan mimpinya ya. Oke. Luar biasa. Terus misalnya ini mau tanya juga ini titipan ini. Bagaimana keyakinannya Mas Didot untuk membantu menghadapi masa sulit atau tekanan dalam berwirausaha, dalam menemani karena kan apa ya istilahnya kalau yang mengalami kesulitan kan mungkin tidak hanya dari Mas Didot sendiri aja, tapi mungkin dari pegawainya kan juga ada. Dekat gak sih Mas kalau Mas Didot dengan pegawai? Dekat, sangat dekat. Tapi karena ada tetap owner yang kayak ya kowe ngisoranku ya mungkin istilahnya jaraknya beda, ada yang malah deketnya mungkin sama yang lain. Dekatnya dekat tetapi tetap harus terjaga Mbak, karena kalau semisal terlalu dekat pun kita akan menegur pasti akan sungkan ya, Mas. Dan kadang karyawan juga kadang semena-mena, maksudnya sampai naik kayak kocok jalan padahal posisi di tempat kerja. Itu jadi tetap kedekatan itu pasti ada, bahkan sampai ya sharing-sharing itu tetap ada. Jadi setiap bulannya kita pasti ada evaluasi individu. Jadi kita tatap muka berdua cerita apapun ya, misal ada kendala apa, akan ada yang masih kuliah juga, yang kuliah ya tapi mungkin di UT ya, jadi bisa waktunya ya. Jadi gimana kuliahnya kayak itu, jadi kita tahu bagaimana ada yang nyekolahnya di barang itu gimana prosesnya. Sampai tahu loh ownernya. Berarti memang jadi itu benar-benar kita jaga Mbak, karena kalau dari rumah aja pikirannya udah enggak jenak coba nggak tenang, itu nanti bekerja pasti nggak akan maksimal. Apalagi di tempat kerja rano sing dekat, rano sing jenak, istilahnya marai dia nyaman ya. Wah luar biasa ini Mas Didot, benar-benar aku banyak belajar sih sama jenengan bagaimana caranya mengelola manajemen, apalagi dengan mungkin bukan bawahan tapi ya pegawai ya. Tim bahwa Mas Didot ini juga meng-hire teman-teman ini ada yang dari nol, hampir semuanya ini wah luar biasa, dikasih aksesnya nggak main-main, dikasih skill juga. Boleh tepuk tangan buat Mas Didot. Terima kasih Mas Didot sudah mau berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan teman-teman Karang Taruna Kabupaten Sleman. Jangan kapok selalu. Kita sudah siap untuk disupport juga. Insyaallah siap, besok kabar-kabar saja. Iya. Pokoknya sukses selalu buat Mas Didot sekeluarga. Salam buat teman-teman. Terima kasih guys, selalu nonton Entrepreneur ya, ini dari pesantren Karang Taruna Kabupaten Sleman. Pokoknya dengan tamu-tamu yang sangat keren, kita akan ngobrol juga, ngaji juga, ngomongin bisnis, pokoknya campur-campur di sini. Hablum minanas yo ngiling-ngiling karo hablum minallah. Semoga berkah barokah, banyak manfaat ya Mas. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Mas Dot.